Pasar Cipanas lantai 1, tugas Pak dosen Dr. Adi Mansa. Laku UMKM di Pasar Cipanas, yang petugas untuk tugas Pak Adi Mansa, nanti sedikit lah untuk diwawancara. Ini sekeliling ke sana, sekeliling toko pakaiannya. Iya. Tugas mata kuliah sarjana dari Pak Adi Mansa. Karena biasanya kalau Ramadan biasanya dapat berapa busan? Kalau modal ini sudah pakai bank syariah atau belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, yusolli wa nusalli wa ala nabi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Dadan Selamat Riyadi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Islam, Ekonomi Islam dengan dosen pembimbing Dr. Adi Mansa, kaitan dengan ekonomi, keuangan, dan lembaga keuangan yang Indonesia. Saya coba merangkum sedikit saja dari 3 tema. Maklum nanti kalau diupload videonya kebesaran juga susah. Tadi coba ngupload ternyata suaranya hilang Bapak Adi. Ekonomi sebetulnya kalau di Indonesia buat tahun 2023 itu ekonomi Indonesia tumbuh kurang lebih di 3%, di 5% secara nasional di tahun 2023, dengan masih ada implikasi dari perang Rusia dan Ukraina, juga perang antara Serbia dan Hamas. Di tahun 2024 proyeksi ekonomi Indonesia juga akan sama, mungkin hanya akan tumbuh sama di 5%. Ini cukup bagus lah di tengah tekanan geopolitik di dunia, apalagi misalkan menurut Pak ahli bahwa ketegangan di Laut Merah pun masih berlangsung. Sementara di Jawa Barat di tahun 2023 Jawa Barat dapat tumbuh ekonominya 5,5%. Kedua di Pulau Jawa setelah Jogja yang tumbuh di 5,0%. Sementara di keuangan syariah, bahwa pertumbuhan ekonomi keuangan syariah di tahun 2023 itu dapat tumbuh 13,2% atau tumbuh 59,5 triliun. Artinya ini bahwa orang sudah mulai berhijrah dari yang konvensional ke syariah, sudah mulai banyak diminati transaksi syariah. Nah, kaitan dengan ekonomi syariah, saya ingin mengulang sedikit saja sejarahnya dulu, bahwa seperempat abad tahun yang lalu ekonomi syariah ini berkembangnya di 11 negara. Ada di Irlandia, ada di Swiss, Amerika, Bahama, Inggris, dan itulah yang perlu saya sebutkan. Nah, itulah berkembang ekonomi Islam. Prakteknya padahal praktek mudharabah pernah dipraktekkan oleh baginda kita, oleh Nabi. Nabi itu kan pernah bertindak sebagai mudharib, dia sebagai pengelola dana dari istrinya Siti Khadijah. Barulah setelah Nabi wafat, atau 10 tahun setelah Nabi wafat, pada masa periode Umar bin Khattab atau 632 Masehi, Umar mulai membentuk Baitul Mal atau untuk mengumpulkan zakat-zakat.
dan menampung harta ghanimah rampasan perang itu yang dititipkan untuk diputarkan di orang kaya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk membantu para fakir miskin atau sampai mereka pensiun. Nah, kaitan dengan permasalahan ekonomi, bagaimana yang seharusnya dan bagaimana yang tidak. Sebetulnya ekonomi dalam Islam konsepnya adalah tawan alal diri, tolong menolong, dan dilarang adanya goror, maisir. Bahkan kalau untuk mencari rezeki ya silakan saja. Kita misalkan bisa melihat dalam surat Al-Jum'ah, contohnya, "Faida qudati sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Di ayat selanjutnya kan, "Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Qul ma indallahi khairun minallahu wa minat tijarah wallahu khairur raziqin." Kita dipersilahkan untuk mencari rezeki. Nah, permasalahannya adalah sektor UMKM ini dalam mencari rezeki kadang terkendala kaitan dengan modal. Nah, ada solusi yang kita tawarkan. Bagaimana misalkan di bulan Ramadan ini mereka mengelola bank Jiska. Nah, Jiska itu singkatan dari zakat, infak, dan sedekah. Kalau itu dikelola dengan baik di lingkup KRT dan dioptimalkan kembali kepada para pelaku ekonomi yang kesulitan modal, insya Allah ekonomi Islam di Indonesia akan tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.